Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua yang di rumah? Sehat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Oke, perkenalkan, nama saya Ustadzah Yuni. Saya sebagai guru pengajar dari jurusan Perbankan Syariah. Semoga setelah pandemi ini selesai dan kalian bisa kembali ke sekolah, insya Allah kita akan bertemu secara langsung. Baiklah, untuk mata pelajaran kita hari ini adalah aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Apa itu? Nah, dalam pembelajaran kita akan menggunakan Microsoft Excel, yaitu sebuah aplikasi untuk mengolah angka, untuk mempermudah pekerjaan kita dalam membuat statistik, dalam membuat tabel, dalam pengelolaan angka dan lain sebagainya. Baiklah, jika kalian di rumah memiliki laptop, bisa langsung membuka aplikasi Microsoft Excel dan bisa mempraktekkan apa-apa yang akan Bu Yuni ajarkan nanti. Tapi misalkan jika belum, kalian bisa menyimak tutorial berikut dan nanti kita akan bersama-sama mempraktekannya di sekolah. Baiklah, Bu Yuni buka dulu aplikasi dari Microsoft Excel. Ya, sebentar, mohon ditunggu untuk tampilannya. Kok belum muncul ya? Kok nggak bisa muncul? Ya, ditunggu dulu, masih berputar-putar ini komputernya. Nah, ini merupakan tampilan dari Microsoft Excel. Mungkin ketika kalian di SMP atau MTS sudah pernah mempelajari pengetahuan dasar Microsoft Excel. Sebelum kita mengolah angka, kita membuat tabel, kita membuat grafik, kita terlebih dahulu akan mengenal menu-menu pada Microsoft Excel. Baiklah, menu yang pertama di pojok kanan atas ini namanya Office button ya. Pada Office button ini terdapat menu yaitu New, Open, Save As dan lain sebagainya. Menu New kita gunakan untuk membuat file baru. Menu Open untuk membuka file yang sudah kalian kerjakan. Kemudian Save untuk menyimpan, Save As untuk menyimpan kembali. Kemudian Print untuk mengeprint yang sudah kita kerjakan. 5 ini yang biasanya sering kita gunakan. Kemudian di sini ada menu Save Androido, ini merupakan Quick Access Toolbar. Kita bisa menambah dan juga mengurangi. Kita bisa mengurangi dan menambah di sini. Bisa diklik ataupun dihilangkan di sini. Kemudian ada menu Home, Insert, ini disebut dengan tab ribbon. Home terdiri dari berbagai macam di sini, insert, pack layout dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya formula bar. Formula bar itu di sini. Formula bar ini digunakan untuk menulis rumus. Kemudian ada yang namanya title bar ya, atau judul. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk membuat ringkasan ya. Bu Yuni contohkan nanti daftar penjualan. Tapi sebelum itu Bu Yuni jelaskan dulu di sini tentang apa itu kolom, apa itu baris, apa itu sel dan lain sebagainya. Kita ke baris terlebih dahulu. Yang disebut dengan baris adalah ini. Ini disebut dengan baris. Kemudian yang A ke bawah ini disebut dengan kolom. Pertemuan antara baris dan kolom itu disebut dengan sel. Misalkan pertemuan antara B dan 2. B2. Ini merupakan sel. Kemudian beberapa sel ini disebut dengan ring. Kemudian keseluruhan, tampilan keseluruhan ini disebut dengan worksheet atau lembar kerja. Di sini dalam Excel sendiri disediakan 3 sheet, namun kita bisa menambah jika memang diperlukan. Caranya kita klik di sini, kemudian bertambahlah menjadi 4 sheet. Di sheet ini kita juga bisa ganti namanya. Kita ganti misalkan di sini dengan data penjualan.
akan membuat nanti file untuk data penjualan. Selain itu, kolom di sini, kolom dan baris atau sel tadi kita bisa kecilkan atau lebarkan sesuai dengan kebutuhan. Supaya lebih jelas, kita akan langsung mempraktekkan. Misalkan di sini data penjualan toko cantik misalkan ya. Oke, sebentar biar sama dengan yang di dalam, Bu Yuni carikan dulu untuk formatnya. Gimana ya? Nah, ini data penjualan toko cantik pada Januari 2017. Nomor, di sini ada nomor, ada nama barang, kemudian bagaimana jika tidak cukup, maka kita akan melebarkan baris supaya nanti cukup. Kemudian ada unit, ada harga satuan, kita lebarkan lagi yang harga satuan, kemudian jumlah. Nah, nomor, kita dalam Microsoft Excel cukup menulis 2 nomor saja. Untuk ke bawahnya kita tinggal melakukan ini, kita blok, kemudian kita tarik. Apabila sudah muncul tanda panah seperti ini, kita tarik ke bawah. Kita akan menggunakan 5 nama barang, kemudian kita letakkan ke tengah. Kemudian selanjutnya nama barangnya buku tulis, kemudian ada pulpen, ada pensil, ada penggaris, dan yang terakhir ada penghapus. Oke, kita tulis unitnya. Ini contohlah ya, misalkan 5, 5, penggarisnya 5, penghapusnya 10. Maaf typo ya, ini ya penghapus ya. Oke, kemudian kita ke harga satuan. Misalkan ini 3.000, yang ini 1.500, kemudian yang ini 1.000, kemudian yang ini 500, kemudian yang ini 2.000. Nah, bagaimana untuk membuat rupiah? Kita tinggal pilih di sini, di general ini kita ganti dengan accounting. Oke, ini kita ke tengah biar lebih mudah, biar lebih cantik penampilannya. Kemudian kita ke jumlah. Ini juga kita ketengahkan. Jumlah merupakan hasil perkalian antara unit dan harga satuan. Kita bisa sama dengan, kemudian harga satuannya diklik, kemudian dikali dalam Excel kita menggunakan bintang ya, kemudian ke unit. Oke, setelah ada, benar ya, 3 kali 3.000 adalah 9.000. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita lebarkan. Jadi dalam Excel akan jauh lebih mudah, tidak perlu menghitung secara manual. Kemudian kita buatkan kolom. Caranya di sini kita pilih yang all border. Oke, sudah. Kita beri yang ini dengan huruf tebal. Oke, sudah. Kemudian yang sini kita satukan selnya. Caranya dengan merger and center, begitupun dengan bawahnya supaya tampilannya lebih cantik. Nah, ini sudah, kita sudah membuat data penjualan untuk toko cantik. Semoga materi yang singkat ini bisa kalian